Selamat sore. Sore ini gue sambil ngopi karena gue lagi ngecamp di Rancaupas, Bandung Selatan ya. Di konten kali ini kita mau bahas seputaran budget merakit drone dari gue yang seorang pemula yang baru kurang lebih 1 atau 2 bulanan bermain drone saja. Tapi ada banyak hal yang menarik sih. Jadi yang pertama, budget itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, udah pasti itu yang pertama ya. Dan juga relatif. Kalau namanya budget biasanya di setiap rakitan, entah rakitan apapun ya, mau drone ataupun bukan drone, itu biasanya relatif berdasarkan kondisi kalian aja. Sebelum kita membahas part drone, yang terpenting di dunia drone adalah baterai guys. Karena kalau kita main drone, kayak gua pertama kali nerbangin drone tuh, gua sangka si drone itu bisa terbang lebih dari setengah jam atau 1 jam lebih, gua kira bisa kayak gitu. Ternyata tidak. Pas gua nonton video di bule itu ya, mereka cuma terbang 2 menit 3 menit loh, aneh banget. Sedangkan di spesifikasi yang si bule itu sebut, itu drone bisa terbang sampai 5 kilo katanya, sampai terbang bisa 20 kilo. Anjir, gue bilang 20 kilo tapi baterai cuma 5 menit kelar, kan nggak logis ya. Terus gue sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, kok bisa itu 20 kilo diklaim gitu dengan jarak tempuh ya bisa sampai sejauh itu, tapi baterainya cuma 5 menit doang tahannya. Kayak gimana caranya dia bisa ke sana? Ternyata kenceng banget drone-nya guys. Gua kira tuh cuman kayak standar, ternyata dia bisa nyentuh ke 100 km sampai 200 km per jam. Makanya 20 kilo bolak-balik mah bisa 5 menit gitu. Ditambah lagi tracknya kan cuman kayak lu terbang ke atas lurus terus sampai mentok, balik lagi sekencang mungkin. Mungkin itu yang gua miss di awal ketika merakit drone, dan sekarang udah ngerti oke, kenapa itu bisa 3 menit doang, karena powernya gede banget ternyata kayak gitu. Dan tergantung penggunaan juga. Kalau kita mainin gasnya kenceng-kencengan ya baterai bisa lebih boros kayak gitu-gitulah. Tapi again, di sini kita bahasnya seputaran budget. Jadi nggak akan terlalu jauh ke pengalaman gua selama bermain drone FPV ini ya. Gua bingung mulai dari mana ya. Yang pertama, sistem FPV-nya dulu, karena kita bahasnya drone FPV. Ini buat para senior FPV drone, mohon maaf kalau gua ada kesalahan para teman-teman senior semuanya. Gua basicnya dari programmer, nggak begitu mendalami dunia drone sebelumnya, baru sekitaran 1 bulan 2 bulan. Tapi berhubung sebulan itu gue nguliknya pol, bener-bener gue menghilang dari YouTube. Kalian bisa cek sendiri teman-teman semuanya, YouTube gue 1 bulan nggak upload. Itu kemana? Bukan kemana-mana, gue ngulik ini setiap hari dari pagi gue bangun sampai malam, setiap hari selama 1 bulan. Jadi lo bisa bayangin proses gue belajar untuk memperdalam ini semua seperti apa, mulai dari hardware-nya, proses rakitnya, solderingnya, software-nya, tuningnya, fitur-fitur yang ada, semua gue cobain. Termasuk dengan software-software yang ada atau firmware yang ada. iNav, Ardu Pilot, Betaflight. Satu lagi apa ya? Gue pakai Multiwi juga untuk di rakitan Arduino. Itu gue udah cobain, dan pada akhirnya untuk rakitan standar daily use seperti ini lebih nyaman di Betaflight. Memang seperti itu sih. Nggak tahu kenapa ya, Betaflight tuh kayak udah kita nanti bahas seputaran software. So, kita mulai dari sistem FPV-nya. Di sini yang paling penting untuk main drone FPV adalah ini. Jadi gua nggak nyangka juga pas pertama kali gua merakit drone FPV. Sorry ya guys, gua sambil sebat, ini dingin banget by the way di sini ya. Pertama kali gua merakit drone FPV, gua nggak tahu ini harganya berapa nih. Ini goggles ini semacam VR gitu mungkin ya. Jadi ketika lu pakai nanti kacamata lah ini bilangnya. Kamera yang ada di drone ini kan kita terbang jauh sekilo, taruhlah 2 kilo. Kita lihatnya di sini gitu. Gua nggak tahu hal seperti itu sebelumnya. Gua taunya tuh ya tahu sih ini tuh untuk melihat hal-hal seperti itu, tapi gua nggak merasakan bahwa ketika dipakai tuh feelingnya kayak segila itu gitu. Kayak gua bisa melihat diri gua sendiri, gua bisa mengendalikan dengan kontrol yang gua rasa kayak nggak bisa diceritain deh ya. Nah, untuk gogglesnya ini ada 2 sistem, ada sistem analog, ada sistem digital. Nah, sistem analog biasanya part-partnya itu lebih banyak yang murah meriah, ada yang di bawah 5 jutaan, tapi ada juga sih yang 11 juta 12 juta, itu ada juga. Tapi analog itu kurang lebih, nanti yang lu lihat di sini itu kalau ada gangguan sinyal ya semacam kayak lu nonton TV yang masih analog, yang TV zaman dulu yang ada semut-semutnya, ada kekerecemannya guys. Bahasa Indonesianya apa kekericeman ya apa, kedip, bukan kedip kayak ada semut-semut, intinya kayak gitu kalau analog ya.
kalau lagi gangguan sinyal. Tapi kalau digital, yang kayak begini, ini sistem digital. Ini gue mereknya dari Walksnail, seri Google X. Oke, digital itu kayak jernih, lu kayak kamera digital aja. Kayak kamera digital, lu ngelihat di sini tuh kayak lu ngelihat apa yang ada di kamera gitu, percis seperti itu. Tapi kalau gangguan sinyal, analog mah ada semut-semutnya dulu. Kalau digital mah, kalau ini ya, nggak tuh kalau yang orang lain nih, gue belum ngalamin nih. Memang ada warning terlebih dahulu nih, warning bahwa sinyal lu udah kayak mau hilang gitu. Tapi ketika bener-bener hilang, ya ngeblank hitam, nggak kelihatan apa-apa di mata kita. Drone-nya misal taruh udah 5 kilo, nggak bisa lihat apa-apa. Waduh, udah mampus kan ya, tuh drone rakitan kita hilang. Maka dari itu di software pun ada beberapa fitur yang membantu si pilot supaya bisa aman drone-nya biar balik lagi ke tempat, atau biasa kita sebut GPS rescue, return to home, failsafe, dan lain-lain kayak gitu. Goggles itu penting, ada analog, ada digital. Nah, lu tinggal pilih aja sesuai budget. Gua di sini pakai digital yang harganya kurang lebih 6.500.000. Ini satu ya, Google X 6.500.000-an kurang lebih. Terus untuk bisa si goggles ini menangkap gambar, yaitu dari kamera pastinya di sini ya. Ini kamera gua beli satu paket dengan video transmitternya. Jadi di sini ada modul video transmitter yang dikirim ke gogglesnya supaya mata gua bisa lihat. Ini harganya sekitaran untuk VTX Walksnail gue punya ya. Walksnail HD V2 Pro bla 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 lah, itu harganya 2.200.000-an kurang lebih. Ya jadi 6,5 juta, 2.200.000 itu udah termasuk dengan kamera 2.200.000 tuh. Kamera modul antena udah termasuk 3 biji itu. Terus yang berikutnya remote ya guys, remote. Ini kita bicara drone rakitan gua dulu. Remote ini gua pakai Radio Master Pocket. Ini tuh yang paling murah menurut gua nih, paling murah dan paling affordable. Performance-nya paling oke di harganya, 800 ribuan doang. Tapi gua ganti lagi, bukan ganti, gua tambahin modul eksternal di sini. Ini modul eksternalnya adalah Radio Master Bandit Nano. Gua pilih yang frekuensinya di 915 MHz. Kenapa bang? Biasanya makin rendah frekuensinya, yang gua tahu nih, koreksi kalau salah, makin capable untuk lu coba main drone dengan jarak jauh. Walaupun gua belum membedakan ya 2,4 GHz dengan 915 MHz sejauh apa, sebeda apa. Tapi ya itulah, gua aja yang pengen ini mas. Sebenarnya opsional kalau yang kayak beginian ya. Ini 700.000, remote-nya 800.000 itu. Terus kita masuk ke drone-nya guys. Tadi VTX video transmitternya sekitar 2.200.000. Terus frame ini gue pakai SpeedyBee B35 3,5 inci China Whoop di harga 700 ribuan. Oke. Dan di dalamnya ada flight controller dan juga ESC. Gue pakai SpeedyBee juga yang serinya SpeedyBee F405 Mini BLS 35 ampere. Gue masih ingat banget nih karena ini andalan gue. Dia bisa connect Bluetooth juga untuk nyeting-nyeting si softwarenya. Itu harganya di sekitaran 950.000 untuk firmware berikut dengan ESC-nya, atau biasa anak drone sebut itu satu stack ya, stack flight controller ESC modul. Berikutnya di sini GPS gua pakai dari Flywoo atau Goku ya, Goku Nano apa gitu, Nano apa Mini gua lupa lah. Ini ukurannya 18 x 18 mili, GPS-nya di harga 280 ribuan. 200 sampai 300.000 GPS untuk kita bisa rescue balik ke rumah ataupun melihat home direction kita, titik awal kita tuh ada di sebelah mana. Dan receivernya di sini gue pakai ELRS. Kalau kalian belum begitu mengerti seputaran apa yang gue sebut, silahkan cari channel-channel yang menjelaskan seputaran si hal teknis seperti itu yang benar-benar spesifik ngejelasin banget ya. Karena gue ini kan secara global aja. Tipenya ELRS ini dari Radio Master Bandit BR1 untuk receivernya. Jadi sambungan dari si remote transmitter. Ini kan transmit, di sini receive. Nah, receive-nya itu pakai BR1. Harganya 350 ribuan. Terus ada motor. Di sini motor gue pakai Flywoo Nin, anjay, Nin namanya ya. 2303.5, dan di setiap motor ada yang namanya CAFI rating. Itu menentukan karakteristik motor dan juga nanti penggunaan baterainya harus pakai baterai yang berapa cell. Di sini gue pakai 1750 kV untuk general use. Gue pakai jarak-jarak yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo mainnya, nggak begitu kenceng-kencengan. Pengen nyari flight time yang lebih optimal lagi, jadi gue taruh di kV 1750 kV untuk pemilihan motornya. Dan ini harganya satu biji motornya sekitaran 300.000 rupiah guys. Oke, satu biji. Jadi kalau 4 sekitar 1.200.000-an. Terakhir untuk baling-baling ya. Baling-baling itu di harga 50 ribuan biasanya satu paket, yaitu 4 biji ya. Ini 50 ribuan aja. Jadi
Total-total ya mungkin ini 5 jutaan aja sih ya, 4 juta apa 5 jutaan lah untuk drone-nya. Ya kurang lebih segitu aja untuk drone yang punya gua. Terus ke baterai sekarang. Di sini gua punya cukup banyak cadangan baterai. Ini kita mulai dari baterai 4S terlebih dahulu ya. Ini pasangannya punya subscriber gua, dia yang beli baterai 4S. Gua pilihin baterai yang jenisnya Li-ion karena dia pengen punya flight time yang lebih dari 10 menit. Gua beliin yang Li-ion dengan harga ini sekitaran 500.000 satu bijinya. Ada 2 baterai jadi 1 juta untuk baterai doang ya. Ini dia yang beli bukan gua. Oke. 2 biji ditambah baterai yang untuk kebut-kebutan. Ini kapasitasnya cuma 850 mAh. 2 biji baterai dengan brand Tatu. Ini harganya 300 ribuan juga 2 biji. Jadi 600 untuk ini dan Li-ion 1 juta. 1.600.000 untuk baterai doang, guys. Ini punya subscriber gua bukan punya gua. Nah, kalau punya gua ini baterai gua punya bentar. Punya 2 biji. Ini untuk goggles baterai kecil 2S 1600 mAh. Ini untuk si goggles ya. Ini untuk di sini nih. Biar ada backup kalau habis baterai nih gogglesnya. Ini tinggal ganti, ini 150 ribuan doang baterainya. Kurang rekomen tapi karena cuma 2S doang dan nggak begitu mengerti gua ini speknya seperti apa. Cuma 150 ribuan. Tapi gua pakai di daily use gua, penerbangan gua selalu pakai baterai 3S ini yang kapasitasnya 2200 mAh untuk gogglesnya. Ini nih. Kalau habis gua pakein baterai yang 4S. Oh, kalau yang 3S dulu ini harga sekitaran 200.000. Oke. Nah, kalau habis gua pakai yang ini 4S dari Ministar 1500 mAh. Ini 250 ribuan sampai 300 ribuan. Pengganti yang tadi masuk sini. Jadi 4 baterai untuk goggles ya. 4 baterai untuk goggles. Kocak bener. Baterai aja udah berapa tuh ya? Gua nggak tahu dah, nanti ditotalin sama Bung editor. Nah, ini baterai drone-nya baru. Baterai drone gua cuma 2 biji. Gua belum beli lagi karena habis duitnya, Pak. Terlalu banyak baterai habis. Ini baterai Li-ion-nya. Ini baterai LiPo-nya. Gua menyarankan kepada subscriber gua yang pesan pertama kali di gua tuh untuk punya 2 backup baterai dengan jenis yang berbeda, Li-ion dan LiPo, biar dia tahu karakteristik per masing-masing baterai tersebut, biar dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya dia. Oh, kayaknya gua lebih cocok di Li-ion deh, karena digas tuh nggak terlalu nendang gitu. Enak dan waktunya bisa lebih lama lagi flight time-nya. Atau ternyata enakan pakai LiPo karena bisa ngek, anjay, bisa sebret gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi gua selalu menyarankan untuk mempunyai 2 jenis baterai. Tergantung juga dengan jenis drone-nya sih. Kalau drone yang kayak gua gini sih ya gua rasa kayaknya punya 2 baterai, 1 Li-ion 1 LiPo enak juga gitu. Ini 1 biji 6S. Ya, 6S itu 6 sel. Nih kalian bisa lihat selnya ada di sebelah sini. 1500 mAh. Ini harganya sekitar 400 ribuan apa 500 ribu ya. Sekitaran segitu. Kalau yang Li-ion ini 500-600 ribu lebih. Ini nih, yang Li-ion 3400 mAh. Semua barangnya gue beli di Tokped ya guys ya. Tokonya nanti lu cek aja di deskripsi, gue cantumin. Hal berikutnya masih ada. Belum habis sampai situ. Peralatan tempur lainnya ini baterai Li-ion juga sama. Tapi ini pair untuk si Radiomaster Pocket gua, karena Radiomaster Pocket itu pakai baterai modelan baterai vape 18650 kayak gini. Ini gua beli mereknya Molicel, harga satuannya 120 ribuan kurang lebih satunya ya. Ini ada 4, sini 2. Kalau habis ganti pakai ini 2 biji. Nah, jadi gua total ada 4 yang seperti ini. Terus antena cadangan, nih satunya sekitaran 100.000 untuk antena cadangan ya. Antena goggles ini cadangan juga ada di sini 2 biji. Itu 200 ribuan. Antena yang nempel di drone VTX itu juga ada 2 biji gua cadangan, tapi dibawa cuma 1 aja ini. Ini 150 ribuan kurang lebih tuh. Takutnya terjadi apa-apa crash atau kayak gimana gangguan gitu lah ya. Itu kita bisa langsung ganti di tempat antenanya karena nggak pakai solder. Kalau antena tinggal klek gitu aja. Alat-alat ini cukup penting. Alat dan bahan untuk kita bisa nyolder ataupun operasi si drone-nya kalau kenapa-napa nih. Obeng yang paling penting adalah obeng ini, kunci ini yang ukurannya 1,5 mili dan 2 mili. Itu biasa yang dipakai di drone-drone 5 inci, 4 inci, 7 inci. Gue belum tahu sih pakai 2 mili apa 3 mili lah. Ya itu, ini 2 biji lumayan nih. Gue beli 1 set sekitaran harga 200 sampai 400 ribuan untuk per obeng-obengan. Terus solder gue beli di harga sekitar 500-700 ribu. Soldernya yang ada uapnya gitu dan udah the best banget untuk jangka panjang. Tapi buat kalian semuanya kalau memang pengen ngerakit,
ya mending alat-alatnya diadain dulu, dienakin dulu, baru ngerakitnya pun bakal enak. Karena nyolder itu cukup rumit juga guys. Masalahnya flight controller itu ukurannya kecil-kecil, 20 ke 20 mili, 25 ke 25 mili, paling gede 30 mili kotaknya. Lalu titik solderannya itu kecil banget, dan lu harus teliti, harus fokus. Alatnya pun harus lumayan nih, jangan yang sembarangan, apalagi kalau pemula pertama kali nyolder itu udah pasti kesulitan banget sih. Hal lain-lain di sini ada perintilan-perintilan semacam baling-baling. Gue punya berapa set ya? 10 set. Terus strap baterai. Nggak usah dianggap Pak, ini 20.000 ya. Baling-baling satunya kan 50. Ini gue punya banyak set. Gue taruh di sini. Terus baut-baut. Terus kaki-kaki cadangan kalau patah misalnya si drone-nya nih, gue punya ada banyak juga ya. Ini kaki-kaki cadangan by the way. Wow, udah agak gelap ya guys ya. Udah mau maghrib. Terus antena-antena cadangan. Ini untuk antena transmitter. Remote itu ada banyak, lumayan. Jadi secara kalau modal untuk merakit ya, kalau untuk merakit sendiri bisa gue bilang di atas 5 juta harus lu siapin. Tapi itu berdasarkan pengalaman gue ya, berdasarkan apa yang gue rakit, apa yang gue lakukan di eksperimen gue. Di atas 5 juta baru kita bisa melakukan rakit drone dengan cukup nyaman, right? Tapi kalau secara budget untuk punya drone sendiri yang taruhlah dirakitin sama orang, dan belum punya ini goggles, wah itu lumayan rada PR. Kita harus spend money di gogglesnya sih. Entah lu pakai yang analog atau apa, tapi tetap gua rasa di sini power utama untuk main FPV itu di goggle ya. Ini yang menentukan kualitas penangkapan video, sinyalnya bagus atau enggak tuh dari sini. Selain dari antenanya doang, di dalamnya ada modul juga yang udah pasti bekerja di balik layar, kita nggak tahu kayak gimana cara kerjanya. Jadi sesuai dengan harganya seharusnya. Biasanya ada harga, ada kualitas. Biasanya seperti itu. Tergantung kita juga sih ya, apakah cukup dengan yang 1 jutaan aja, sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Terakhir kita ngobrolin punyanya si subscriber gua. Ini flight controllernya pakai yang murah meriah aja, karena budgetnya beliau itu nggak lebih dari 4 juta, 5 juta. Budgetnya itu harus di bawah 5 juta. Flight controllernya gua pakai yang all in one, jadi ada di dunia drone tuh yang nggak satu stack tumpuk ke atas. Ini cuma satu lembar doang, satu kotak. Ini namanya Gemcu seri 420 BGA namanya. Dan sebenarnya gue udah baca-baca di forum sebelum gue beli flight controller yang ini, banyak orang komplain bahwa gyronya itu nggak benar. Jadi ketika drone lu terbang, dia kayak nggak jelas gini-gini sendiri, atau pas lu flip dia bakal kayak turun sendiri, nggak bener, pokoknya ngaco katanya. Tapi pas gue coba di pertama kali, gue lihat ternyata ada notes dari si brandnya bahwa kalau lu mau pakai software dan nge-flash firmware pertama kalinya untuk flight controller ini, silahkan pakai konfigurasi ini katanya. Dan juga jangan lupa sisipkan kode-kode berikut ini kayak gitu. Jadi mungkin banyak orang yang melupakan dokumentasi dari setiap part yang dibeli. Nah kalau gue pribadi, gue selalu ketika beli part baru, gue langsung cek ke websitenya. Gue lihat di documentation websitenya ada manual booknya atau kagak, ada panduan lainnya atau enggak. Cek-cek juga di forum, apakah ini cukup familiar atau enggak di forum-forum. Nah setelah itu baru gue tentukan, oke, kita fix beli yang ini. Oke. Dan jadi untuk yang Gemcu ini sekitaran 850.000 harganya. 900.000 lah, taruh 900.000 flight controller. VTX-nya, video transmitter, di sini gue pakai Voxnel HD Nano V3 yang harganya sekitaran 1.700.000 aja. Termasuk dengan kamera dan juga antena. Antenanya ada. Tapi di sini antenanya gue pakai yang bawaan frame-nya. Ini frame-nya pakai Flywoo LR4 Explorer. Nah, sesuai namanya, LR4, long range 4 inci. Ya long range untuk jarak jauh tapi 4 inci. Agak sedikit aneh memang ya. Biasanya drone yang jarak jauh itu kayak YouTuber-YouTuber yang kalian mungkin tahu juga. Itu pakai drone yang 7 inci ke atas biasanya. Atau 5 inci ke atas lah. Tapi ini cuma 4 inci aja. Dan kebetulan di frame-nya itu udah dikasih antena yang cukup panjang. Karena memang peruntukannya long range gitu. Ini di harga untuk frame-nya 600 ribuan lengkap dengan antenanya. Oke. Dan berikutnya GPS pakai ras FPV, harganya sekitaran 180.000, 200.000 aja, menyesuaikan budget supaya nggak terlalu beban di GPS ya. Karena kita perlu kualitas di area lainnya selain di GPS-nya aja. Ini motor gue pakai Flywoo juga karena gue demen banget brand Flywoo tuh, kayak oke punya juga sih walaupun harganya murah-murah ya. Ini motor satu bijinya sekitar 250 ribuan apa 300 ribu, gue rada lupa. Dikali 4, 1 juta taruh aja. Baling-baling seperti biasa 50.000, baling-balingnya 2 blade, karena untuk long range biar lebih efisien dengan motor
yang punya kV 2750 kV, 2750 kV, baling-baling 2 biji ini cocok banget untuk main santai jarak jauh. Untuk receiver remote-nya gua samain pakai Radiomaster Bandit BR1 juga, sama percis kayak punya gua, karena gua rasa itu udah cukup bagus untuk tipe yang ELRS, itu bagus banget. Tapi untuk antenanya gua pakai berbeda ya. Kalau kalian lihat di sini antenanya kayak baplang, kayak lele begitu. Ini antena yang depan ini beda, ini pisah lagi, harganya sekitaran 70.000. Sedangkan yang gua antenanya itu cuma kayak begini Pak, lihat nih, antenanya cuma kayak begini doang lah, nggak akan kelihatan nih mah, begitulah, itu perbedaannya. Ya jadi di total ini drone ya sekitar segitu harganya guys. Dan di sini udah gua akalin juga supaya si drone-nya itu punya USB Type-C. Jadi udah gua solder adapter USB Type-C ke flight controllernya. Terus untuk konektornya di sini gua pakai konektor baterai yang kecil-kecil XT30. Rata-rata harusnya pakai konektor yang XT60 biar lebih bagus, biar lebih kuat kayak punya gua ini. Ini XT60 lebih gede ya. Ini gua tunjukin perbedaan XT60 dan XT30. Nah, kalau XT60 yang di drone utama gua itu gede banget colokan baterainya. Kalau drone pesanan subscriber gua XT30 itu lebih kecil, dimensinya kayak setengahnya gitu. Kenapa? Karena untuk mengurangi beban guys. Jadi karena drone ini kecil, cuma 4 inci, ditambah baterainya di sini udah gede. Sebisa mungkin di rakitan gue ini gue coba minimalisir beban atau bobot dari drone-nya biar terbangnya lebih nyaman lagi, nggak terlalu berat gitu loh, dan juga nggak ngeberatin kinerja si flight controller. Jadi total gas nggak perlu lu angkat-angkat bejek-bejek tinggi-tinggi untuk drone-nya bisa ngehover, ngelayang atau maju dengan nyaman. Cukup di 30% aja atau 20-30% itu udah ngelayang dengan enak. Ya kurang lebih kayak gitu aja seputaran budget bermain drone FPV. Apa ada yang gue lupain atau enggak? Seharusnya udah cukup lengkap ya. Jadi di konten kali ini kita cuma ngobrolin seputaran budget dan sedikit ngalor ngidul ke sana sini seputaran pengalaman gua bermain drone FPV. Bentar ngopi dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang clear informasinya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah lebih paham di dunia FPV, yang udah main mungkin tahunan, kalau di gua ada yang salah silahkan diralat aja di kolom komentar. Gua sangat menerima kritik dan saran dari kalian semuanya seputaran teori-teori ataupun apa yang gue jelaskan di video ini. Tapi sekali lagi apa yang gue jelaskan ini berdasarkan apa yang ada di sini semuanya dan apa yang udah gue coba kurang lebih di 1-2 bulan belakangan ini, oke? Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa kalau kalian mau rakit drone bisa order ke gua seperti rakitan subscriber gua yang ini. Ini adalah rakitan pertama subscriber gua. Lu langsung cek Instagram gua, DM langsung, "Bang, mau rakit, budget gua cuman segini. Speknya kayak gimana ya Bang ya?" Gua bakal menyesuaikan semuanya dengan kebutuhan kalian sesuai dengan budget kalian juga. Jadi jangan takut untuk ngasih tahu budgetnya berapa, ntar gua bakal coba matching-matchingin lah sesuai dengan pengetahuan gua aja di sini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya seputaran drone di playlist drone gua ini. Mungkin nanti kedepannya bakal ada video untuk tutor-tutor merakit drone secara perlahan. Tapi gua harus siap-siapin dulu kamera-kameranya biar enak pas proses merakitnya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, gue Dafri. Thank you.